Ya, jadi itu masih bisa daring. Tapi luring juga lebih baik. Nah, Gitu loh ya. Daring bisa, luring lebih baik. Gitu ya. Soalnya nanti di mata kuliah yang lain ya, mungkin saya lebih banyak daring. nggih. Tapi untuk mata kuliah ini memang mata kuliahnya sebenarnya luring. Nggih. Praktek soalnya. Ya. Waktu pandemi dulu ya juga luring. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan kali pertama di semester 7 ya. Laporan KKN sudah? Sudah ya, tinggal PPL aja. Oh, untung kalian berarti. Angkatan sebelumnya itu KKN sama PPL bareng. Ngerjaknoi bareng. Ya, berarti kalian beruntung PPL tok. Ya. Masih beruntung. Penutupan kapan? Hah? Jadi sudah benar-benar selesai gitu. Bulan depan ya. Berarti 4 kali pertemuan. Tapi kalau pertemuan saya kan kalau jam segini berarti kan masih aman loh ya. Sudah pulang. Kalau sekali saya belum, Pak. Kalau sudah kami kemarin jam 15.20. Kita cuma besok soalnya UTS. Besok silakan UTS. Bagaimana? Biasanya itu kami pulangnya jam 15.20 kalau hari Senin sama Jumat. Kalau biasanya. Ya, ini tadi karena persiapan UTS jadi pulangnya lebih awal. Biasanya jam 15.20, setengah 4 kurang. Ya. Biasanya jam 15.20. Ya. Setengah 4 semuanya. Ya. Yang di SMK. Yang di SMK ya. Di tempatmu saja yang 5 anak itu. Yang lainnya? Saya pulangnya 14.20. 14.20 setengah 3. Ya. Sekolah yang lain juga setengah 3. Kamu jam berapa? 12.40. Oh, lebih awal. Di nasional tadi. Cowok-cowok toh ya. Karena nggak ada komputernya ya. Biasanya kalau SMK nggak ada komputernya, cowok-cowok dominan biasanya. 1-2 gitu aja ya. Oke. Berarti selama belum ditarik PPL-nya, kesepakatannya bagaimana? Kita luring atau daring? Jadi sampai November dipakai aja, nanti saya butuh suaranya itu kalian ketika ngomong ya. Nah, Kalau misalnya materinya memang harus benar-benar disampaikan, harus tatap muka nggih. Tatap muka mawon, kalau bisa disampaikan secara daring. kalau di awal dibuat daring masih memungkinkan ketika di awal. Ya. Karena di awal targetnya itu bedah naskah sama reading. Itu masih bisa dilakukan daring. Baru setelahnya ya reading itu ya jangan lama-lama. Maksudnya reading, setelah reading itu berarti proses menghafal kok reading itu. Sama memahami karakter dan lain sebagainya. Nah, saya kalkulasikan 1 bulan reading cukup lah. Ya, jadi itu masih bisa daring. Tapi luring juga lebih baik. Nah, Gitu loh ya. Daring bisa, luring lebih baik. Gitu ya. Soalnya nanti di mata kuliah yang lain ya, mungkin saya lebih banyak daring. nggih. Tapi untuk mata kuliah ini memang mata kuliahnya sebenarnya luring. Nggih. Praktek soalnya ya. Waktu pandemi dulu ya juga luring.
Coba nanti kalian kalau nggak percaya omongan saya bisa dicek di YouTube, itu hasil pembelajaran. Itu saya pakai apa itu? Masker yang itu loh, apa? Face. Itu. Pakai kacamata itu ya dulu. Ya gitu modelnya. Nah dulu nggak boleh ke kampus, nggak boleh masuk kampus, kita latihan kemana? Cari kampung yang balai dusunnya, balai pertemuannya boleh dipakai latihan. Jadi berpindah-pindah dari misalnya rumah kamu di mana itu ke rumahmu, kemudian pindah ke rumahnya ini, pindah ke rumah ini. Dulu pentasnya pun itu di sana loh, Puri sana loh, di iya Puri kayaknya, Jatirejo sana. Ada rumahnya itu karena gedungnya besar, boleh dibuat pentas. Nah dulu di sana gitu, dan dapat respon positif. Tiba-tiba jurusan bahasa Indonesia setelah itu lumayan banyak. Maksudnya apa? Ya kan orang lihat ini jurusan apa gitu. Promosi. Ya. Ada orang-orang yang kita latihan itu nonton gitu loh. Kadang mereka, kamu mau latihan jam berapa? Habis maghrib aja Pak. Ya datang habis maghrib. Kita latihan habis maghrib. Ya. Itu angkatan yang menurut saya spiritnya berhenti di sana. Setelah itu semakin menurun. Di bawahnya itu menurun. Tambah menurun. Iya, semakin menurun. Tapi ya baru setelah itu capaiannya semakin menurun. Nah terserah. Ini nanti saya kembalikan. Kalau outputnya dulu itu, ketika awal itu pentas tidak sekadar ujian, tapi pentas dan ditonton masyarakat umum. Waduh. Awal-awal itu saya bantu promosi. Satu bus datang dari Universitas mana itu, Muhammadiyah Sidoarjo, satu bus. Kemudian SMA Krian satu bus. Kebetulan dulu pas masih di atas ini, angkatan pertama saya megang itu. Untung mereka, karena kan saya suruh jual tiketnya. Nah setelah itu mereka habis pentas itu nginep di villa, hasil uang produksinya. Dan dulu saya nggak diajak mbak. Ya saya tidak meminta diajak juga, itu jeripayah kalian kayak gitu. Nah itu kemudian turun lagi, mulai tidak saya bantu, belajar sendiri, promosi sendiri, marketing sendiri. Lumayan banyak masih yang nonton. Kemudian turun lagi, banyak lagi yang nonton. Baru pandemi itu ya, karena memang nggak saya buka untuk umum kan nggak boleh. Ya baru setelah pandemi itu terbuka internal. Baru kemarin itu enggak terbuka. Ya, nah ini capaiannya ya terbuka. Ragil kata ya terbuka. Siap berarti estetikanya harus bagus. Jadi estetikanya harus bagus. Maksudnya begini, bertemu dengan saya itu satu kali, tapi kalian berlatih lebih dari satu kali dalam seminggu. Gitu. Dulu angkatan pertama nggak punya apa-apa. Setelah saya dapat hibah itu saya ada lampu, ada kain di atas yang bisa dipakai. Dulu sewa semua anak-anak itu, tapi masih bisa nyewa villa sisanya. Nah, jadi di situ. Dan ternyata ketika evaluasi ya, mata kuliah apa setelah ini kan kalian lulus, mata kuliah apa yang berkenan? 1 KKN, 2 PBL, dan ketiga pertunjukan saya itu. Katanya saya juga nggak tahu. Ya karena mungkin basicnya lapangan ya, basicnya praktek, punya ini dan lain sebagainya. Itu tantangannya dan kegembiraannya. Ya kalau itu ya pasti lebih berat ya, karena latihan hafal naskah, latihan keaktoran dan lain sebagainya. Itu pernah nonton toh? Nah di YouTube Teater Akademik saya buatkan YouTube sendiri itu, jadi setiap tahun baru uploadannya setahun sekali YouTube itu. Nah biar nanti awal yang pertama dulu di upload di YouTube-nya masing-masing, setelah itu kan nggak terdeteksi. Bes uploadin di sini jadi satu,
sehingga nanti ketika adik tingkatnya mau mencari itu bisa, oh ini angkatan ini tahun ini, oh ini angkatan ini tahun ini itu, sehingga lebih terdeteksi. Kalau mencari di akun yang nggak jadi satu kan lebih sulit. Nah kayak gitu, seperti itu. Nanti ketika siap ya berarti mungkin ini sama dengan angkatan yang pandemi itu, cowoknya cuma satu. Ya, entah dulu mereka itu booking siapa, atau oh ada yang bermain sebagai laki-laki, ya, ada yang sebagai Arjuna ada. Tapi dilihat saya lupa saya detailnya seperti apa. Yang jelas nanti kalian harus segera menemukan naskah, segera. Naskahnya itu membuat atau gimana, Pak? Tidak harus membuat, tapi membuat juga boleh. Oh. Tidak harus membuat. Misal adaptasi dari apa? Boleh. Oh, boleh. Adaptasi boleh. Tapi itu yang diadaptasi karyanya siapa gitu ya, itu dicantumkan. Terus yang adaptasi siapa gitu. Nah, gitu. Terus mencari naskahnya orang kemudian digarap boleh. Nah, itu. Pak, apakah semua harus bermain? Enggak. Karena pertunjukan ini, seni pertunjukan ini, penyutradaraan dan pementasan nanti yang menyutradari saya sendiri. Yang dari kalian saya butuh satu astrada, asisten sutradara, yang nanti ketika latihan sendiri itu dia yang menghandle. Ya, ketika mata kuliah seperti hari Jumat begini, saya yang menghandle itu di hari Jumat. Sisanya di latihan sendiri mandiri. Itu astrada itu yang berfungsi di situ. Siapa astradanya kira-kira? Ya nanti silakan dirembukan. Kayaknya ditakoki yang ngono gak ditakoki rabi nggo ya. Ya. Tuh kemudian langsung nanti disusun tim produksi. Berapa orang? Tim produksi karena jumlahnya sedikit ya semua masuk. Oh. Ya, sekretaris bendahara, pimpro, ada pimpro. Ya rangkap nggak masalah. Ya pimpro berarti pimpinan produksi yang ngatur semuanya. Nah kemudian baru ada sekretaris bendahara. Ya mulai iuran, mulai hari ini iuran. Ya karena nanti itu ada yang dibutuhkan, beli ini beli itu ada. Ya baru kalau memang nanti tidak dibutuhkan ya dikembalikan lagi, dibagi lagi. Ya kayak gitu. Dulu ada yang buat aturan kalau nggak ikut latihan biasanya yang nggak jadi aktor rasa-rasen teko, biasanya gitu waktu latihan mandiri. Nah itu kadang didenda, ya nggak datang didenda, terlambat didenda, ya itu buat aturan sendiri mereka, saya nggak meminta. Terus bagaimana caramu menertibkan satu tim, ya nggak negak tertib biasanya tengah-tengah tukaran. Nah ini loh salah satu bentuk manajemen pertunjukan. Bagaimana sih kerja bareng, ya mencapai target dengan pikiran yang berbeda-beda, ya. Tapi endingnya nanti tetap bisa pentas. Kalau nggak bisa pentas berarti kan gagal. Nek mendahulukan tukarannya gagal. Nah itu pasti puri-purian, pasti amu-amuan gitu ya. Ada dulu mata kuliah saya ini saya dilaporkan ke yayasan ada. Gini ya karena dia tidak memiliki perspektif terbuka. Gitu ya. Lah dia nggak sering nggak masuk ya, didenda terus kan. Nah laporannya ke yayasan itu suruh bayar terus mata kuliah ini gitu. Nah kalau saya kan tipikal orang yang nggak peduli. Kalau mau tahu datanya saya beberkan. Kalau nggak ngeruneng ya silakan, saya juga nggak peduli orang ngeruneng di belakang saya, siapapun itu. Ya jadi kayak gitu. Nah ada yang begitu tukaran gini, saya dipanggil gini, saya dipanggil gitu, ya terserah. Saya dipanggil siapa saya datangi, saya beritahukan rule-nya. Ini loh gini capaiannya begini dan ini sudah disepakati di awal kuliah. Oke. Nah capaiannya berarti harus dipenuhi setelah disepakati kan. Nah itu harus dilakukan. Nah kemudian yang katanya bayar terus gini, angkatan pertama mata kuliah ini mereka dapat untung akhirnya berlibur ke villa 2 hari 1 malam. Ya, apakah itu masih relevan disebut mata kuliah saya menghabiskan uang? Mereka rekreasi.
Nah, akhirnya kan di situ menjadi netral. Oh, berarti memang ada unsur X yang melaporkan. Dan gitu. Itu kembali lagi ke personal. Kan gitu toh. Ya, personal itu kan berarti kembali ke dirinya masing-masing. Seperti kayak profesi. Ya. Profesi ini orangnya begini-begini kan bukan profesinya tapi oknum. Ya. Berarti angkatan itu berarti ada oknumnya yang begitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu dari proses bagaimana menjadi manusia yang baik. Gak apa-apa. Saya nggak menyalahkan dia, dan itu memang proses belajarnya dia seperti itu. Nah, tapi setelah itu saya kan tidak diberitahu siapa anak, tapi saya tahu. Karena apa? Karena saya membaca sastra, karena saya latihan teater, karena saya main teater. Dari raut wajahnya saja itu sudah bicara. Sehingga pelintat-pelintut setiap ketemu saya, padahal nggak ada yang ngomong kalau dia merasa bersalah sendiri lah, karena dia merasa bersalah melakukan sesuatu yang kalau dia merasa benar kan nggak mungkin pelintat-pelintut. Nah, di situ. Oke, jika memang berani untuk terbuka untuk umum, ya berarti harus lebih giat. Ya. Tapi kalau menyatakan tidak terbuka untuk umum, ya tidak apa-apa. Saya kembalikan. Bukan berarti nanti terbuka untuk umum saya ngeculkan gitu ya, proseslah sendiri, enggak juga. Karena ketika terbuka untuk umum nama saya juga ada di situ. Ya saya mau loh rek kalau jelek. Ya di situ. Saya emoh kalau nggak serius. Saya emoh kalau kayak pentasnya anak SMA. Pensi, waktu pensi masih ingat? Nah, saya emoh kalau pentas seperti itu. Harus ada artistiknya. Ya. Harus ada khas penyutradaraan dan keaktorannya, itu harus ada. Ya, kalau sama dengan dulu apa fungsinya mata kuliah? Dua mata kuliah ini. Yang pertama apresiasi drama dulu yang mempelajari teori, dan sekarang prakteknya. Jadi tidak banyak teori di mata kuliah ini, mempraktikkan dari yang dipelajari di apresiasi drama. Oke? Nanti ada Pimpro, sekretaris bendahara, baru setelah itu dibagi ya. Di bawahnya itu nanti ada astrada. Ya, astrada asisten sutradara. Nah, baru nanti ada bagian publikasi dan dokumentasi. Ya. Baru nanti setelah itu ada aktor. Ya. Setelah aktor nanti ada tata busana yang ngatur baju. Ada tata rias yang ngatur rias. Kemudian ada tata musik yang ngatur musik, instrumen, suara dan lain sebagainya. Kemudian tata panggung yang bagian setting panggung. Nah, kemudian ada tata cahaya yang bagian ngatur pencahayaan. Sudah? Kecepatan? Boten. Pas ya? Nah, itu silakan dibagi. Silakan diatur iurannya. Mulai hari ini serahkan ke bendahara. Bendahara mulai tertibkan mulai hari ini. Entah kalian setiap Jumat iurannya berapa, atau setiap nanti latihan karena mungkin 2 atau 3 kali latihan itu urunan 5.000 atau 10.000, itu terserah kalian yang menentukan. Ya. Kemudian bendahara fungsinya apa ya? Silakan direng-reng. Kira-kira pentas saya ini butuh berapa? Butuh apa? Ya. Misalnya, apakah dihitung-hitung ini nanti baju ini bla 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 habis 4 juta misal, sik tala rek, sik tala sik ya, habis 4 juta ya, itu semua dihitung secara profesional. Oke, kemudian sudah anggarannya segini, oke kita iuran sejumlah ini. Nah, ditentukan iuran, dibagi waktu sampai ujian nanti Januari atau apa ya, sekarang apa? November, Oktober, November, Desember, iya Januari akhir. Ya. Nah, dibagi itu ketemu berapa? Dibagi satu kelas, oh berarti iurannya sekian.
Nah, wes itu sudah nggak dibahas misalnya. Nanti dibahas setelah berjalan ketemu lagi. Oh ternyata di otak-atik. Oh ternyata untuk tata panggung, kain dan lampu, ya, yang sudah dihibahkan Pak Fatoni di fakultas ada, berarti kita nggak perlu anggaran ini, seret dicoret. Nah kemudian ternyata busana kita pakai tema ini, ada nggak yang punya baju ini? Oh ada, baju ini yang nggak ada. Oh yang nggak ada ini sewa, yang ada berarti dicoret. Nah, sehingga anggaran bisa semakin diminimalisir di situ. Nah ternyata ketemunya misalnya anggarannya 1.500, 1,5 juta. Ya, bagaimana 1,5 juta ini bayar, kita nggak mengeluarkan? Ayo kita jualan tiket. Karena kita terbuka untuk umum, nggak usah untuk luas lah, untuk Unim aja. Nah, dijual berapa untuk ini? Nah, gitu. Oh, ternyata kurang segini. Kira-kira bisa nggak ini? Ada nggak yang mau mensponsori pertunjukan saya? Saya buatkan proposal, boleh. Loh, dulu angkatan pertama gitu, dapat sponsor. Saya berikan satu sponsor, yang lain saya ada channel ini silakan didatangi kalau tertarik. Dapat. Saya kasih sponsor dulu dari Tri Perdana, banyak 100 kartu Perdana. Nah, saya suruh mendatangi perusahaan minuman, ini biasanya memberi minuman, perusahaan ini biasanya memberi roti. Nah ternyata adik-adik kelasnya niru, yang bertunjukan dikasih minum dan roti, cures re. Kan beda manajemen. Mereka itu gak mau mempelajari tapi niru. Lah kakak tingkatnya itu diberi karena mereka dapat sponsor. Nah, ternyata adik kelasnya niru, ya, membengkak anggarannya. Gitu loh ceritanya kayak gitu. Dan semakin area-area itu gengsi, gak mau tanya gimana. Saya sarankan kalau mau cari sponsor lah, mereka sudah menyatakan tidak cari sponsor, ya sudah, saya kan nggak ngarahkan toh. Dan ternyata ketika pentas mereka memberi makanan dan minuman, anggaranmu habis kemana kok habis banyak, katanya gitu. Ini Pak, beri konsumsi. Ya sudah, itu kan pilihan kalian gitu. Nah gitu, nggak konsultasi kan, ditanya pakai sponsor enggak, tapi memberi itu. Yang dulu kakak tingkatnya itu dari sponsor. Lah itu makanya pentingnya komunikasi. Ya kadang pesan WA itu diterjemahkan lain. Maksudnya yang misalnya saya WA ya, maksud saya A, ternyata kalian membacanya maksudnya C. Kan itu membuka perspektif toh bahasa. Nah itu makanya ditemui siapapun nanti kalau ngurus surat menyurat, pinjam ruangan untuk pentas, entah di sini atau di atas, entah di depan. Ya dulu pentasnya yang terakhir kemarin di sini, oh di sebelah situ ya, di sebelah situ. Kemudian ada yang di atas, kemudian ada yang di depan atas, di aula besar itu loh, Nuswantara, ada yang di bawah, macam-macam, terserah. Itu kembali lagi bagaimana konsep kalian mau membawa pertunjukan ini. Tapi belum pernah ada yang berani main di itu loh, panggung terbuka itu loh, visi belum pernah ya berani yang mengajukan ke sana, nggak tahu kenapa. Ya itu untuk takuliah ini. Jadi kita bertemunya di hari Jumat dengan saya, sisanya nanti latihan sama Astrada. Dan Astrada itu nanti ya ketika saya melatih itu dilihat kira-kira nanti arahnya kemana, yaitu didampingi oleh Astrada, menggantikan saya ketika latihan mandiri. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi bentuk kuliahnya sersan. Ya, bentuk kuliahnya sersan. Kalau nanti sudah mulai berlatih, ya saya malah mengharuskan pakaian yang tidak takut kotor. Ya, pakaian yang tidak takut kotor. Ini kan pakaian masih belum siap kotor toh. Nah tuh, jadi kalau nanti sudah mulai produksi, baju yang siap kotor ya, sehingga nanti ketika saya minta gerak ini gerak itu gak takut kotor. Itu loh maksudnya, baju yang siap kotor ya. Jadi gitu. Itu untuk
Malah nanti saya di awal-awal saya beri mulai praktik, saya beri teknik untuk konsentrasi, teknik suara, dan teknik nafas. 3 teknik itu sebelum nanti mulai menggarap naskah. Karena 3 teknik itu kalau kalian tiba-tiba di sekolah, biasanya guru bahasa Indonesia selalu ketiban campur. Bukan guru bahasa Inggris, bukan guru bahasa Jepang, bukan guru bahasa Spanyol. Kalau ngurusi soal baca puisi, teater, yang dipanggil adalah guru bahasa Indonesia. Ya, bukan guru bahasa Inggris, bukan guru bahasa Jerman, bukan. Padahal bahasa kan banyak ya. Tapi ketika ada lomba baca puisi, kemudian lomba musikalisasi puisi, lomba teater, lomba monolog, yang dicari adalah guru bahasa Indonesia. Ya, saya berani mengatakan bahwa mata kuliah saya, sastra dan penyutradaraan dan sebagainya itu ketika masuk di pelajaran bahasa Indonesia di sekolah nggak penting. Ya, karena biasanya fokusnya ke bahasa. Biasanya guru bahasa Indonesia ketika sastra juga di skip, menjelaskannya itu pokoknya dilewati nanti. Nah, kan nanti ini dianalisis ya, diterjemahkan puisinya, gurunya dewe ya bingung soalnya. Nah, biasanya gitu. Nah, jadi di skip sastra itu rata-rata biasanya gitu. Di satu sekolah mungkin hanya 1 atau 2 saja dari 8 guru bahasa Indonesia yang tidak nyekip sastra. Dan yang nggak nyekip itu biasanya yang selalu dikasih pekerjaan tambahan untuk mendampingi lomba, untuk mendampingi ini. Tuh. Ya. Dan ketika kalian dipercaya, berarti guru itu percaya sama kamu. Siap, harus gitu. Nek bingung tak kok. Saya selalu mengatakan seperti itu ke alumni-alumni yang lulus. Katakan siap, diminta apapun yang berhubungan dengan bidangmu, nek kamu nggak bisa tanya saya. Sampai 2 tahun saya mendampingi guru SMA Puri yang alumni sini untuk ngomong pertunjukan. Karena saya sudah komitmen. Nek kamu bingung, tanya. Jangan diam. Tapi kalau kamu diberi kepercayaan, bilang bisa, siap. Nah, karena itu kamu baru learning by doing di situ. Nah, ketika kamu kayak anak saya dipanggil ke SMA Puri, anak itu akhirnya melihat saya ngajar, dia belajar dengan benar. Karena kan nggak mungkin saya dimintai ke sana terus. Selebihnya kan dia yang melatih dan mengajar. Nah, itu loh yang namanya belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kuliah jangan rasa seni, bener nggak? Karena itu di samping belajar juga ada kewajiban, sehingga belajarnya double itu, yang bener-bener sungguh-sungguh belajarnya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin cukup ini untuk kontrak kuliahnya. Kita ketemu di hari Jumat sore jam segini. Nanti kalau jam 3, setengah 3 itu belum memungkinkan, kita undur jam 4. Jadinya gimana Pak? Nah, makanya itu nanti kalian tinggal konfirmasi mau jam berapa, mau luring atau mau daring. Nah, jadi kayak gitu. Nah, nanti mau luring atau mau daring, selanjutnya yang jelas naskah harus ketemu. Nah, betul. Hah? Gimana? Ini Pak, pulpennya. Jadi gitu. Pasti ya ada biaya. Pasti ada biaya. Kalau tanya biaya, pasti ada biaya. Apakah ada pertunjukan yang nggak ada biayanya? Ada. Tapi cenderung teater absurd. Gak kuat kalian. Karena yang diandalkan adalah benar-benar ketubuhan aktornya. Ya, ekspresi wajah, mimik, pantomimik, vokal. Ya, nggak ada biaya. Jadi lebih masuk nanti ke jenis teater absurd, teater tubuh, mengarah ke sana. Tapi latihannya lebih berat daripada teater realis. Teater realis kan mewujudkan misalnya itu butuh lukisan,
atau butuh apa, kan harus ada lukisannya, harus ada misalnya ruang tamu. Di situ ruang tamu itu biar mirip kayak ruang tamu bagaimana, harus ada jam dinding, harus ada foto, harus ada figura apa yang ada di ruang tamu, ada vas bunga. Lah itu dihadirkan, itu namanya realis. Realis pasti ada biaya, walaupun lah itu nggak beli, bisa bawa dari rumahnya masing-masing. Kalau itu memang bentuknya kayaknya meja itu besar, ya kan butuh mobil untuk ngangkut dari rumah ke sini. Itu namanya teater realis, pasti ada biaya untuk mewujudkan realitas. Kalau absurd bisa nol, karena yang diandalkan adalah ketubuhan aktornya. Tapi harus serius latihan kalau teater tubuh, berat. Nah, di situ aja. Kalau misalnya Pak, kita keberatan soal dana misalnya, boleh kita main teater absurd. Tapi ketika dilatih gak oleh hambatan. Kan gitu toh. Nah, kayak misalnya orang zaman dulu itu untuk mendapatkan ilmu kanuragan itu mereka puasa. Ya. Kemudian nanti nggak tidur sehari semalam, kemudian nanti dia harus berendam di air, tinggal kepalanya tok selama 24 jam. Arek saiki gelem. Itu misalnya butuh untuk terbang. Kalau sekarang kan tinggal beli tiket terbang sudah. Lo kan berubah, bergeser. Nah, kalau mau tidak ada biaya ya nanti kita main teater tubuh, tapi siap, kudu siap. Lahir batin kudu siap. Nanti tak latih keaktoran ketubuhannya, tak latih. Ya, itu silakan dirembukan, keputusan segera disampaikan ke saya nanti ya melalui Saro ya. Sampaikan mau memilih ke realis atau ke absurd. Ya. Kemudian naskah juga segera dibentuk, dan tim produksi kalau bisa nanti juga langsung dikirim. Ya, Pak. Susunan itu tadi. Iya, kan, susunannya. Strukturalnya. Ya, itu langsung dikirim, difoto, kamu juga pegang, nanti saya biar tahu, saya ngecek aja. Iya. Karena nanti kalau saya yang pegang semuanya nanti takut hilang. Jadi kamu yang ngarsip. Ya, kalau sudah mulai latihan buat dokumentasi. Ya. Behind the scene-nya nanti kalau di pertunjukan itu biar ada ini waktu latihan. Cengengesan cegegesan itu biar lah. Itu menjadi sebuah kenangan yang wah iya ya latihannya. Ada haru-harunya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan di kontrak kuliah, dan segera. Kenapa segera? Karena waktu kalian itu hanya sampai Januari. Kalau pilih naskah mundur terus ya nggak selesai. Kapan readingnya, kapan menghafalnya, kapan bedah naskahnya. Ya. Jadi untuk reading ya, kemudian bedah naskah itu masih bisa online. Harus selebihnya itu harus dari e-luring, harus ketemu, harus tatap muka. Oke? Paham? Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.